pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam siraman rohani pagi HKBP Setia Negara di hari Sabtu tanggal 14 Februari tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami dapat terbangun dalam keadaan sehat. Terima kasih juga atas kesempatan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada pagi ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan semangat kami dalam mengerjakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berilah Roh Kudus Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi siraman rohani pagi kita diambil dari Filipi yang ke-1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tanggal 14 Februari, tepatnya hari ini, adalah hari yang dikatakan hari Valentine, di mana hari ini akan diperingati sebagai hari kasih sayang. Orang-orang atau bahkan dari kita akan mengekspresikan cinta atau kasih sayangnya kepada pasangan, teman, dan keluarga dengan bertukar kado, dengan memberikan bunga ataupun coklat. Meskipun perayaan ini masih menimbulkan pro dan kontra, akan tetapi pada dasarnya perayaan Valentine adalah ungkapan cinta dan kepedulian bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apapun momen atau apapun latar belakang kita berbagi kasih, tetap kita ingat bahwa kita mengenal kasih yang sesungguhnya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus mengajarkan kasih bukan dibatasi oleh momen tertentu, dan tindakannya tidak hanya memberi kesan sementara, tapi hingga saat ini kasih itu tetap nyata kita rasakan. Firman Tuhan menyatakan dua penekanan penting. Pertama, hidup adalah Kristus. Apa yang sesungguhnya yang ingin dikatakan pada bagian pertama ini? Ungkapan ini mau menyatakan bahwa Kristus adalah pusat dan tujuan utama dari setiap momen yang Paulus ajarkan. Kita mengenal kisah hidup Paulus sebelum ia percaya kepada Kristus. Tujuan hidupnya adalah membenci dan membunuh murid-murid Yesus. Akan tetapi,
Ketika ia mengenal kasih Kristus, Tuhan mengubahkan tujuan hidupnya menjadi pengasih dan pemberita Injil kepada bangsanya dan juga bangsa lain. Bahkan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus tujuannya hanya untuk menjadi kemuliaan Kristus. Itu kalau kita bandingkan dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Paulus tidak hanya sebagai pengikut biasa yang menyuarakan kasih, akan tetapi pola hidup yang dilakukan oleh Paulus pun ikut berubah, yang tadinya pembenci menjadi pengasih, yang tadinya pembunuh menjadi pembela, dan yang tadinya keberaniannya dipakai untuk mengejar kekuasaan dunia, tapi berubah menjadi kemuliaan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang ia lakukan bukan karena dirinya lagi, tapi tujuannya benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, sehingga dunia dapat mengenal kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Lalu pada bagian kedua dari firman Tuhan hari ini, mati adalah keuntungan. Paulus memberikan penegasan bahwa sebagai orang yang percaya pada Kristus akan mendapatkan tantangan yang sulit. Bahkan banyak murid Kristus yang mati dalam memberitakan Injil. Akan tetapi ungkapan Paulus ini mau menyatakan bahwa baik hidup maupun mati, Kristus adalah keuntungan. Artinya dalam keadaan hidup ia dimuliakan, dan dalam keadaan mati pun kita akan tetap memperoleh Kristus yang membawa kita pada hidup yang kekal. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kembali kita diingatkan bahwa tujuan dan akhir hidup kita adalah Kristus. Ketika kita menerapkan kasih itu bukan semata-mata didasari oleh sebuah perayaan tertentu, tapi nyatakanlah kasih di setiap kesempatan hidup kita. Allah telah menganugerahkan hidup bagi kita, yang seharusnya kita mati akibat dosa. Ketika kita telah menerima anugerah hidup dari Allah, maka marilah hidup di dalam Kristus dan meneladani Kristus dalam mengerjakan segala sesuatu. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi nyatakanlah bahwa hidup kita adalah Kristus dan kita mati adalah keuntungan untuk tinggal bersama Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman yang mengingatkan tujuan hidup kami. Maka biarlah Roh Kudus-Mu boleh menuntun dan menguatkan kami agar kami bisa bertahan dalam menghadapi keadaan sulit. Sebab Engkaulah Allah yang memampukan kami. Pada saat ini kami berdoa Tuhan, berilah kekuatan bagi kami, sanak saudara dan anak-anak kami yang kami kasihi, dalam mengerjakan segala sesuatu aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi